Shalom. Ya, saya percaya semua diberkati Tuhan. Yang amin kok sedikit. Yang diberkati Tuhan ngomong amin. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan dan saya diberikan tema saudara tentang doa, my spiritual journey. Ya, journey, betul ya, journey. Jadi tentang doa, dan malam ini saya persiapkan tentang doa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, belajar berdoa dari Yesus, dari doa Yesus. Kita sama-sama baca judulnya aja ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar berdoa dari doa Yesus. Iya, Bapak Ibu, kita akan membaca bersama di Markus 14 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Kita akan membahas ayat 36 aja, tidak banyak dan tidak panjang karena memang waktunya singkat ya saudara-saudara, 35 menit. Nah ya, dan saya bersyukur saudara karena semua jemaat setia. Saya lihat, saya sudah berapa kali doa malam ini ketiga kali saya sampaikan renungan, dan saya lihat ruangannya hampir penuh dan kita mesti sungguh-sungguh berdoa. Dan saya terus mendorong saudara untuk rajin, setia, ambil bagian di dalam doa. Yang setuju katakan amin. Mari kita beri kemuliaan Tuhan untuk kehadiran kita ini ya. Wow. Nah di gereja saya juga gitu, saya dorong-dorong, waduh saudara-saudara. Ya puji Tuhan lah ada, tapi ya saudara memang itu perlu semangat gitu dari kita ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yang percaya katakan amin. Next, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana sih seharusnya kita berdoa? Tentu di ayat lain, di kitab lain, di Injil Matius dan Lukas itu ada Tuhan mengajar berdoa, yaitu doa Bapa kami. Saya pernah pertama kali saya khotbah di sini, saya menyampaikan tentang doa Bapa kami, walaupun cuma kata Bapa kami di surga. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tetapi penting sekali kita melihat Taman Getsemani. Injil Markus memang tidak membicarakan tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu hanya ada di Injil Matius dan Injil Lukas. Injil apa Bapak Ibu? Lukas. Ingat ya, kalau Matius di pasal 6. Wah kelihatannya malu-malu padahal hafal semua ya. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu doa Bapa kami. Kalau di Injil Lukas pasal 11. Iya, kalau pendeta ini salah berarti salah ya saudara-saudara, tapi saya yakin benar. Lukas pasal 11 saudara buka, pasti Yesus mengajar doa di Injil Lukas. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam doa Bapa kami itu penting, tetapi kita perlu melihat satu doa Tuhan Yesus sendiri, doa pribadi Tuhan Yesus sendiri, yang menarik, yang indah, yang berbeda. Sekalipun ada di Injil Matius, di Injil Lukas, karena itu Injil sinoptik ada beberapa cerita yang mirip, tetapi di Injil Markus ini doanya begitu indah. Tolong dimundurkan ayatnya, kita baca lagi ayat 36. Kata Yesus ya, katanya kita ganti kata Yesus ya. Doa Yesus 1, 2, 3. Kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi melainkan apa yang kau kehendaki. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita berdoa saudara dan kita kelihatannya benar, tetapi sebetulnya doa kita kok nggak meneladani doa Yesus. Inilah doa Tuhan Yesus untuk kita. Next, bagaimana sih kita berdoa seperti doa Yesus? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya akan menyampaikan 4 bagian. Yang pertama, supaya cepat Bapak Ibu, nih kita baca sama-sama 1, 2, 3. Doa yang didasarkan pada relasi yang dekat dengan Bapa. Mari kita lihat ayat 36. Tidak usah ragu-ragu. Saudara, kata Yesus, ya Aba, ya Bapa. Hanya di Injil Markus, saudara, yang menyebut Yesus, menyebut Bapa Allah, itu ya Aba, ya Bapa. Bandingkan Injil Matius 26
ayat yang ke-39, Lukas 22 ayat 42. Saudara, itu akan sebutannya pendek aja, ya Bapa. Tetapi di Injil Markus 2 kali loh. Di Injil Markus, Yesus menggunakan ungkapan Aramaik, Aram gitu. Saudara, yang bentuknya itu vokativus, sebuah panggilan. Dan dalam konteks ini, itu sebetulnya menekankan relasi yang akrab antara Yesus, Sang Putra Allah, dengan Bapaknya di surga. Sehingga dia memanggilnya, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kan bukan hanya Yesus. Yesus adalah putra Allah yang sehakikat dengan Allah Bapa. Karena Yesus manusia sejati, tetapi juga Allah yang sejati. Yang percaya katakan, loh ini doktrin kita, jangan berubah. Yesus Allah sejati sekaligus manusia yang sejati. Yang percaya katakan amin. Saudara, tetapi dia adalah Sang Putra, sehingga dia memanggil Bapa, dan itu punya hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Sang Bapa. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah ini. Apakah saudara dan saya menyadari, memahami bahwa di dalam Yesus, oleh kematiannya di kayu salib, saudara yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia menjadi anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Sehingga saudara dan saya diajar oleh Yesus, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, ya Bapa. Kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Saya nggak ngerti saudara berdoa tadi, saya kok kurang perhatian ya. Yang doa tadi, dimulai Bapa atau Tuhan tadi? Saya nggak tahu. Tapi mayoritas, saya belum pernah menyelidiki, ini perlu loh. Yang sekolah-sekolah teologi ya, coba diselidiki. Kalau doa itu dimulai apa gitu. Saya yakin diakhirinya di dalam nama, pasti itu. Karena ada ayatnya. Kalau Bapa itu selalu di awal. Sadar nggak sih? Dan kita turun-temurun itu menjadi tradisi. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang sok-sok Yahudi, Bapa kami yang adalah Allah Ishak, Abraham dan Yakub. Haleluya. Kan gitu ya? Ada yang gitu, ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Nah, kemudian kelihatannya itu lebih berkuasa, powerful gitu. Tapi ya oke lah, apapun sebutannya, tetap Bapak Ibu mengucapkan Bapa. Pertanyaan saya, apakah kita punya relasi? Apakah doa-doa kita itu sebuah relasi dengan Tuhan? Doa, saya satu kali dosen saya itu salah satu sudah almarhum. Saudara, dia ngomong, apa itu doa? Lalu dia ngomong, D-nya itu duduk-duduk. Kongko katanya, saudara-saudara. Senang di sini kelihatan senang ya. Kalau sudah usia gini kongko ini ya. Di Kopitiam ini ada sebelah ini kelihatannya. Nah, ya kan nggak salah. Oh di sana tuh belok kiri tuh pojokan ya. Saya lewat pojokan. Saudara-saudara, D-nya. Lalu O-nya apa Pak? Lalu dia jawab, omong. A-nya dengan Allah. Ya sudahlah, oke lah saudara, terserah dosen saya ya. Tapi kan bukankah doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan? Yang setuju dengan saya katakan? Iya. Bukankah doa itu relasi dengan Tuhan? Pertanyaannya adalah apakah kita punya relasi dengan Tuhan? No, belum. Kalau saya belum suruh jangan diganti dulu. Wah ini saudara-saudara. Iya. Saudara-saudara. Dan Yesus bukan hanya mengajarkan itu, tetapi menghidupi relasi itu dengan Tuhan. Mari kita lihat Markus 1 ayat 35. Nah sekarang tolong tim multimedia bisa menayangkan ayat-ayatnya. Di dalam Markus 1 ayat 35. Saya nggak akan keluar dari Injil Markus kecuali kalau itu kita butuhkan untuk cross check teks atau referensi untuk Injil Markus. Tapi Injil Markus pasal 1 ayat 35 berkata begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan apa Bapak Ibu? Berdoa di sana. Saudara-saudara, ini di pasal 1 ayat 35. Dari sebuah Injil pasal 1 ayat 35. Saudara-saudara, Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana berdoa. Kamu memanggil Bapa, bagus, gak salah.
itu secara doktrin tepat, itu secara teologis pas, secara ayat juga oke. Tetapi pertanyaannya, apakah panggilan itu merefleksikan, menunjukkan, merepresentasikan relasi saudara dengan Bapa? Ataukah kita berdoa hanya waktu di gereja? Bahkan kalau kita berdoa makan, karena jemaat itu rumahnya deket-deket, jalan kaki. Yang datang saudara doa pagi, emak-emak, opa-opa. Betul nggak sih? Kalau di sini enggak, saudara. Kalau di sini yang muda-muda doa pagi. Ceritanya gitu sih, saudara. Saya serius. Apakah kita punya relasi dengan Bapa? Markus 6 ayat 46. Setelah Yesus berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk apa Bapak Ibu? Yesus bukan hanya ngomong, oh ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, mari kita kalau berdoa sapa Allah dengan sapaan yang karib, yang akrab, Bapa gitu. Enggak. Tapi kehidupannya mencerminkan relasinya. Pertanyaan saya, kehidupan saudara mencerminkan relasinya enggak? Rasanya kok bukan cuma saudara sih. Saya pun harus bertobat karena kehilangan relasi itu kadang-kadang. Di jalan, kalau dulu saya masih naik sepeda motor aja dengan istri saya pelayanan saudara-saudara. Kita bisa nyanyi, menyembah, hati ini terjamah. Di jalan bisa sembahyang, sekarang buru-buru. Halo, jangan-jangan kita kehilangan nilai-nilai relasi ini. Yesus berdoa sampai di Taman Getsemani. Sampai di atas kayu salib Yesus juga berdoa. Bukankah di atas kayu salib seruan-seruan Yesus kepada Bapa, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Bukankah itu sebuah komunikasi dengan sang Bapa? Saudara-saudara, kalau kembalikan ke khotbah saya, Yesus itu ketika menyaut ya Aba, menyapa ya Aba, ya Bapa, menunjukkan memang relasi yang dekat dan bukan sekedar lip service, gaya bahasa, tetapi memang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Next, nah ini yang penting. Saya tuliskan di sana Bapak Ibu, doa itu seharusnya adalah relasi kita dengan Bapa, sebuah komunikasi yang intim. Gak selalu harus lipat tangan, gak selalu harus tutup mata, tetapi sebuah relasi yang intim. Gak selalu harus ada di tempat yang tertutup dan waktu yang khusus, walaupun itu perlu dan saya dorong untuk lakukan itu. Tetapi apakah doa komunikasi dengan Bapak kita itu gak begitu pentingnya? Harusnya begitu penting. Itu bukan ritual yang penuh kewajiban. Doa seperti ini ya Bapak Ibu, seharusnya bukan kewajiban. Pelayan-pelayan harus doa. Kalau nggak doa, nggak boleh ngelayani. Itu kan aturan gereja sih. Banyak gereja melakukan itu. Dan gereja saya juga akan melakukan hal yang sama. Cuman saya hanya ingin memberitahu, akhirnya banyak orang Kristen pergi ke gereja begitu beban. Saudara mau berdoa di gereja, itu beban. Kok Jumat lagi rek wayai doa. Lu kok doa puasa lagi, lu kok doa. Kenapa? Karena bukan relasi Bapak Ibu. Saya kehilangan papa saya 6 tahun yang lalu. Saya sudah pernah kesaksian yang lalu, tapi ini agak beda kesaksiannya. Setiap saya pulang kerja, nih istri saya. Saya nggak pernah duluan ketemu istri saya langsung ke belakang tanyakan. Kalau sekarang duluan istri saya. Karena papi saya sudah dipanggil Tuhan. Saya akan langsung ke belakang ke kamar papi saya. Karena saya siapkan kamar di belakang. Saudara, rumah saya sebelakangnya itu seperti kamar-kamar kos-kosan begitu. Dan itu juga gaya papa saya memang. Lalu saya akan masuk, kemudian tok langsung masuk. Papa saya sudah stroke. Saya langsung datang, Pi, selamat siang. Papi saya kemudian angkat tangan, saya maju, kemudian saya cium. Selesai itu ya sudah. Lalu aku pulang ya. Sampai sekarang mami saya ada, saya lakukan yang sama. Dan hanya menyapa saja, oh ya aku pulang. Dan itu menjadi sebuah, itulah yang namanya komunikasi, relasi. Bukankah doa relasi kita dengan Bapa? Sehingga itu bukan beban, bukan ritual yang penuh kewajiban yang membebani kita. Tetapi persekutuan yang lekat, erat dengan Sang Bapa yang dibayar oleh salib Tuhan Yesus Kristus. Oleh Injil loh Bapak Ibu.
Kita ini dipulihkan hubungannya dengan Bapa. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara dan saya seharusnya doa itu bukan ritual kewajiban. Begitu datang Jumat depan, ini bukan kewajiban, ini ketemu Bapakku yang di surga. Yang setuju katakan. Kan gitu. Yang kedua, ini bukan hanya seruan minta tolong saat kita membutuhkan. Ada banyak orang Kristen berpikir doa itu seperti call center 911 itu loh. Halo. Atau kalau sekarang ini call center ambulan 112, Pemkot. Kita selalu menempatkan Bapa apa yang kita butuhkan. Kalau kepepet baru, Om, doakan saya Om. Masalah besar lah gitu. Halo. Kita sudah kehilangan makna dari doa itu. Yesus memang kondisinya terjepit waktu itu. Nanti saya akan bagian ketiga saya akan sampaikan. Tetapi di bagian pertama ini, Yesus bukan terjepit di Taman Getsemani kemudian baru berseru, ya Aba ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, biarlah cawan ini lalu daripadaku, bukan ya bla bla. Tetapi Yesus menunjukkan relasi yang erat dengan Bapanya. Boleh nggak Bapak Ibu kalau kita terjepit teriak Tuhan tolong, boleh nggak Bapak Ibu? Lu harus. Kepada siapa saudara harus berseru? Kepada siapa saudara harus lari? Mazmur itu sangat jelas menceritakan banyak hal. Gak ada tempat perlindungan, gak ada gunung batu selain dari Tuhan kita, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bapak kita dia. Kita dalam kesulitan saudara boleh berseru, kepepet, Bapak tolong. Dan saya percaya Bapak menolong saudara. Karena itu Bapak kita. Yang setuju katakan amin. Cuma saya ingin memberitahu, jangan hanya di situ. Doa itu bukan saudara-saudara kentongan. Kalau di desa. Dulu ya di Surabaya ya pakai kentongan Bapak Ibu. Sekarang kan nggak ada ya. Kalau ada apa, rampok baru dikentong. Tok 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 tok. Kalau ada masalah. Dan kita modelnya seperti itu. Kalau ada masalah langsung atau seperti Aladin itu apa? Lampu ajaib gitu. Kalau butuh sesuatu baru digosok. Tuhan tolong. Lalu keluar jadi sesuai kemauanmu. Imani sesuai kemauanmu. Saudara, akhirnya doa itu jadi melenceng dari maksud Tuhan. Bukankah doa itu duduk omong-omong dengan Allah? Saudara komunikasi dengan Bapa yang percaya katakan. Yang kedua, loh ya. Saya tadi mulai jam berapa ya? Saya lupa ini saudara. Kalau lupa gini 9:30 selesai. Yang kedua Bapak Ibu, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Doa yang penuh iman pada Bapa. Karena Bapa adalah yang ya. Next, gak apa-apa kalau ini sekarang. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan perhatikan. Yesus sebagai putra Allah mempercayai kemahakuasaan Bapanya. Itu sebabnya dia berdoa, ya Aba ya Bapa. Loh itu sudah saya terjemahkan sendiri. Saudara kalau saudara membaca ayatnya, ya Aba ya Bapa tidak ada yang mustahil bagimu. Nah bentuknya negatif kalau di terjemahan Indonesia, LAI. Tapi sebetulnya kalau di dalam bahasa Yunani itu saudara panta dunata soi. Yang artinya berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Salah ya, saudara saya ngawur itu ya. Panta itu semua. Dunata itu saudara-saudara kemampuan, kesanggupan. Tapi juga kemungkinan. Sehingga Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya menerjemahkan secara hurufiah. Ya Bapa, segalanya mungkin bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Bapa. Yang setuju katakan amin. Segalanya engkau sanggup Bapa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi Yesus itu ketika berdoa meyakini bahwa Bapaknya itu Bapa yang maha kuasa. Bapa yang saudara-saudara memiliki yang kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Di Injil Markus pasal 10 kita bisa baca Injil Markus pasal 10 ayat 27.
Yesus memandang mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah Bapa maksudnya. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dalam bahasa Ibraninya mirip-mirip Bapak Ibu. Pantagar dunata para. Ya mirip ya. Pantagar dunata, teopanta, itu. Oke lah ya saudara-saudara. Yang penting saudara tahu maksudnya. Bisa dikembalikan? Nanti pusing dengan bahasa Yunani. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa? Yang percaya katakan. Saya khotbah Jumat yang lalu, bulan lalu ya mungkin. El Shaddai. Bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Yang setuju katakan amin. Yang masih ingat katakan amin. Wes lali-lali, saya yakin. Saudara. Itulah jemaat. Hari ini dengar khotbah terus lupa. Tapi jangan putus asa, tetap. Makanya kalau ke gereja sesekali catat poinnya, foto nanti dibaca ulang. Tapi sekarang di foto juga nggak dibaca saudara-saudara, ya kan? Tapi lebih baik kalau dicatat. Saya dulu waktu masih calon hamba Tuhan, saya SMA lulus, SMA kelas 2 saya dipanggil Tuhan. Lalu papa saya ngomong, saya dipanggil Tuhan. Papi saya tahu. Lalu kamu mau jadi pendeta? Papa saya bilang. Kalau kamu mau jadi pendeta, kamu mesti yang pertama baca Alkitab 5 pasal tiap hari. Saya lakukan. Serius ini. Saya hafal Bapak Ibu Alkitab. Itu menguntungkan sekali. Mengerti jadinya. Oh gitu. Kemudian yang kedua papa saya bilang doa. Doa yang pertama papa saya. Karena pendeta Pentakosta. Doa yang pertama. Yang kedua baca Alkitab 5 pasal. Kemudian yang ketiga bahasa Inggris harus bisa. Yang keempat baru sekolah Alkitab yang baik. Ya puji Tuhan saudara. Itu papa saya pendeta yang terbuka waktu itu. Di kalangan kami. Ya puji Tuhan lah. Saya bersyukur untuk itu sih. Kemudian selesai lulus sekolah Alkitab di sinode saya kemudian sekolah di I3 Batu Malang. Kemudian dan seterusnya. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya hanya ingin memberitahu saudara bahwa saudara perhatikan baik-baik. Apakah saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa? Amin. Yesus percaya banget. Ya Bapak. Dia mulainya bukan Bapak kalau boleh cawan lalu. No. Dia mengungkapkan keyakinan imannya. Dia mengungkapkan ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Segalanya mungkin bagimu. Sudah. Sangat jelas. Semuanya mungkin bagimu. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan Yesus ingin menegaskan kemahakuasaan melampaui apa yang saudara pikirkan. Ini bukan masalah tuli mendengar, buta melihat. Ini bukan masalah orang mati dibangkitkan atau orang lumpuh berjalan. Itu lebih dari itu. Yang Yesus minta itu adalah sesuatu yang sesungguhnya permintaan yang mustahil untuk dikenapi. Kenapa? Karena cawan murka Allah ingin dilalukan. Tapi Yesus tahu sebetulnya gak ada yang gak mungkin bagi Allah Bapanya di surga untuk dikerjakan oleh tangannya. Yang percaya katakan itu. Walaupun kehendak Bapa, Yesus harus meminum cawan itu. Ngerti maksud saya ya Bapak Ibu? Saya berdoa saudara menangkap baik-baik. Pertanyaan saya adalah apakah saudara betul-betul next. Apakah saudara betul-betul percaya kuasa bahwa Allah Bapa kita itu sungguh-sungguh Maha Kuasa? Yang percaya katakan. Iya. Next. Loh, oh ya sorry kalau gitu. Seharusnya ada satu kalimat yang saya taruhkan di sana. Mungkin saya kehapus saya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu perlu bukti? Oh saya mau kesaksian aja. Istri saya ini saudara banyak penyakitnya. Saudara, saya kira saudara-saudara saya dengan istri saya menikah berapa tahun? 24 tahun. Saya ini sering kali sebutnya salah. Makanya saya tanya istri saya dulu. Supaya cross check saudara. Saya biasanya 25, 26. Nanti istri saya protes. Kenapa kok kamu bilang 25? Kita baru 24. Terus saya bilang ditambah lemburani saya. Lemburani ini loh saudara. Oke lah. Bapak Ibu, saya nggak punya anak dengan istri saya. Dan istri saya sakit. Sakitnya itu banyak di sebelah kiri. Saudara maafkan saya, di sebelah kiri itu banyak, di sebelah kiri di dadanya itu banyak benjolan. Hari Jumat begini kami pulang pelayanan.
Dan tiba-tiba istri saya teriak, "Pa," gitu. Kami pulang pelayanan, saya ganti, kamar kami itu 2 gitu, saya ganti. Istri saya ganti di sini, saya masuk ke dalam. Kemudian dia teriak, "Pa," gitu. "Apa?" Saya yang di luar. Saya masuk ke dalam, "Apa? Pa pegang pa dada saya, maaf ya Pak Yuda. Tetapi itu sudah stadium 3B dan menyebar ke getah bening. Mohon maaf, tante saya harus diambil, maaf dadanya, kemudian getah beningnya juga. Nggak boleh kecelakaan, nggak boleh keluar darah." Dan kemana-mana bawa darah, sempat begitu kan, habis operasi. Dan kami menemani yang mendoakan. Nah sekarang istri saya sebesar telur ayam kampung. Saudara, saya nggak ngerti lah saya mau cerita apa. Tetapi kami bawa ke rumah sakit yang terkenal di Surabaya. Kemudian saudara saya ini kan bingung ya, takut. Istri saya takut, saya lebih takut. Saudara, kita ketemu dokter langsung. Istri saya takut, saya pegang tangannya. "Jangan takut." Dia ketakutan. Saya lebih takut, dia nggak tahu kalau saya takut. Dia masih khotbah di Komuda, saudara. Saya di luar gitu, saya lihat istri saya nangis, saudara. Tapi saya sembunyi di belakang tiang. Laki-laki itu kan Garuda ya. Gagah di luar, remuk di dalam, saudara-saudara. Itu Garuda. Kami berdoa, kita tolak. Kita mau second opinion ke onkologi. Saudara, tapi kita berdoa. Nah cari dokter itu, dokter Aryo itu kan sulit sekali karena banyak itu. Mujizat pertama, itu hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa dimasukkan. Selasa nama istri saya muncul. Gak apa-apa, Ibu Antoneta bisa periksa. Kami doa puasa. Saudara, hari Sabtu, hari Jumat malam itu saya pegang benjolan istri saya itu 3,8. Dan seperti dokter itu juga periksa ukurannya. Itu luarnya itu bergerigi gitu. Nggak rata seperti ini, tapi bergerigi gitu Bapak Ibu. Tajam-tajam gitu. Dan yang kedua, nggak bisa pindah dari ini. Maksudnya tempatnya tetap, jadi nggak bisa dipindah. Dan keras. Keras seperti ginilah, keras gitu. Nah, hari Minggu kita berdoa, hari Senin kita berdoa, karena hari Selasa kita doa puasa. Bapak Ibu tahu, hari Selasa kami ke onkologi, nunggu lama, istri saya dipanggil, diperiksa, biopsi, mamograf. Saudara, kemudian dokter masuk, terus istri saya beritahu, ibu ini orang yang dianugerahi, ibu nggak perlu takut, ini bukan tumor, ini kiste. Dan kalau diambil saja, selesai sudah. Sebentar Bapak Ibu, saya nggak tahu ya saudara. Tapi malam Senin malam itu, saya megang, itu sudah nggak bergerigi lagi gitu. Dan halus, kemudian lunak, dan bisa dipindah. Kami melihat itu. Waktu di spet, masih ada ya Bapak Ibu, benjolan istri saya bukan 1 tapi 17. Masih ada. Tapi yang 1 itu dokter bilang harus diambil ya. Istri saya bilang, "Dok, nanti minggu depan ya. Karena kalau diambil ini saya doa puasa lemah." "Oh ya oke. Minggu depan balik." Dokternya bilang apa? "Tidak perlu diambil. Dia sudah mengecil, nanti hilang sendiri." Dan saya tahu kuasa Tuhan terus bekerja. Saudara, kalau saya bicara soal begini, bukan berarti semua akan menerima mujizat yang sama begitu. Saya ingin memberitahu saudara bahwa Allah Bapa kita, Allah yang maha kuasa, yang percaya katakan. Bukti yang paling besar bukan pada mujizatnya. Saya takut kalau saudara-saudara kemudian terlalu menekankan bagian itu. Nanti saya akan bahas di bagian selanjutnya. Tetapi bukti yang paling besar adalah salib Kristus. Di mana saudara dan saya adalah bukti dari kemahakuasaan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Apa Lukas? Buktinya adalah Injil Yesus Kristus. Kita nggak mungkin diselamatkan, tetapi oleh kematian putranya Yesus, saudara dan saya yang mustahil diselamatkan. Markus 10 ayat 27 konteksnya itu. Tetapi oleh Allah Bapa yang baginya segala itu mungkin. Hari ini di dalam Yesus saya dan saudara diselamatkan oleh Tuhan. Wow. Bagaimana saudara nggak percaya kemahakuasaannya? Next untuk ini. Nah, ya, Bapak, sorry. Saudara, saya ingin memberikan ilustrasi satu. Saya lupa bagian ini harusnya ada pertanyaan satu yang saya sampaikan. Terhapus. Saudara, satu kali ada 2 anak yang mau punya sepeda. Saya nggak tahu apakah ilustrasi ini sudah, tapi rasanya belum karena ilustrasi yang lain itu.
Bapak Ibu, kemudian dia berdoa, Tuhan tolong. Papa mamanya selalu, ayo kalau makan bersama doa. Nah satu kali saudara doa, belum dapat sepedanya. Kakak adik, yang satu umur 7 tahun, adiknya yang kakak umur 9 tahun. Lalu emaknya datang dari kota Medan. Emaknya datang, emaknya itu saudara-saudara punya toko gede di Medan. Tapi ya namanya emak ya, sayang sama cucu. Datang dia kunjungi, tidur sama cucunya. Nah cucunya punya kasur 2 ya Bapak Ibu. Atas sama bawah. Emaknya di bawah, cucu 2 di atas. Seperti biasa sebelum tidur, dia ingat. Papa mamanya ngomong doa. Lek pengen sepeda doa. Kakaknya dulu, Tuhan Yesus, tolong kami 2 ini pengen sepeda 1 aja. Yang warna biru. Sudah didoakan 2 bulan kok belum. Tuhan Yesus tolong ya. Kasih ano sepeda, amin. Lalu kakaknya ngomong, ayo Ti, kamu sing doa. Titi ini doa. Angkat tangan dia. Umur 7 tahun tapi pinter, angkat tangan. Sambil teriak, Tuhan Yesus. Loh, jam 11 malam saudara. Emaknya tidur di bawah. Tolong. Koko sama Titi pengen sepeda warna biru. Tuhan Yesus warna biru. Kaget Kokoe. Langsung dipotong. Banter-banter kamu ini. Kamu ini lupa tak? Di sekolah minggu diajar no. Kita belum ngomong. Tuhan tahu doa kita. Tuhan itu maha kuasa bisa jawab doa. Titi ini ngomong apa? Koko ini apa sih? Yo Tuhan maha tahu. Tuhan punya kuasa. Tapi lah gak banter-banter. Emakin loh rada budek itu. Nanti sepeda merah muda ya apa? Halo, Bapak Ibu, dengarkan kalimat saya ini. Berapa banyak kita ngomong Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu dahsyat di tempat yang tinggi. Saya mengalami sih sama istri saya, terutama istri saya. Ini baru 1 ya kesaksiannya. Serius Bapak Ibu. Saya ingin memberitahu saudara, serius dengan ini. Tuhan itu terus maha kuasa dan tidak berubah untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tapi seringkali kita ngomongnya Tuhan dahsyat, Tuhan maha. Tapi pikiran kita itu loh. Nanti si A bantu, si B nanti tak cari bantuan sana. Pernah gak sih? Gak usah jauh-jauh pendeta Lukas ini loh saudara. Gereja saya di pasar, jelek. Saya melayani bukan gereja yang gede. Saya bukan pembicara terkenal. Walaupun saya diundang di beberapa gereja di Surabaya ini. Tapi saya kasih tahu saudara-saudara. Satu kali saya pengen kursi saya itu seragam di gereja. Gak cukup duit. Saya punya uang 10 juta, kurang 20 juta. Saudara tiba-tiba ada WA di handphone saya. Ting gitu. Pastor Lukas. Saya seorang yang mendengar khotbahnya Pastor Lukas di barat. Persekutuan doa barat. Tolong kasih nomor rekening. Saya mau ngasih berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempatnya Pastor Lukas. Tak tanya, ini siapa? Saya nggak mau Pastor Lukas tahu saya. Saya jawab, kalau nggak ngomong, nggak saya kasih nomor rekening. Kata istri saya, kamu itu keyoyoan, kayak noai lo ya. Saya juga baru gitu nyadar, nyesel saudara. Kenapa gitu ya? Tapi terus saya ngomong, terus dia jawab, jangan Pastor, saya nggak mau. Ya udah inisial, akhirnya dia pakai inisial. MW atau MWR mawar lah saudara-saudara. Pokoknya EAM gitu. Ya udah, saya kasih nomor rekening. Oke lah, saya mau berdoa untuk ibu, ci, om, tante. Siapakah engkong tak sapa bobo, pokoknya tak doa no ya. Iya pokoknya doakan saya. Tuhan tahu. Ya wis, tak kasih. Saudara tahu ngirim berapa? 20 juta. Dan uang cukup. Saya beli semua warna merah gereja saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Loh, berikutnya saya ada masalah gereja. Butuh duit 10 juta. Saya lalu berlutut di gereja. Saya nangis, Tuhan tolong. Loh saya doa, Tuhan kau berkuasa. Pikiran saya ngomong, ojo sing kemarin WA nanti WA lagi nih saudara. Halo, saya nangis minta ampun mbak Tuhan. Karena Tuhan permalukan. Setelah itu Tuhan jawab dari orang yang tidak mungkin saya duga. Bapak Ibu, apakah saudara percaya kemahakuasaan Tuhan? Yesus di Taman Getsemani bukan cuma berseru, kehendakmu yang jadi, bukan. Segalanya mungkin bagimu. Yang percaya katakan. Yang ketiga, next, wis entek waktu nih saudara, tapi
kurang 2, tapi ini nggak apa-apa. Yuk kita baca ini cepat aja. 1, 2, 3. Doa yang dinaikkan dengan kejujuran hati di hadapan Bapa. Ayo kita ngomong jujur di hadapan Bapa. Iya. Next. Yesus bukan cuma ya Aba ya Bapa dan mengakui percayanya kepada kemahakuasaan Bapanya. Tapi Yesus jujur. Ambillah cawan ini daripadaku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus sebagai manusia, jangan lupa dia manusia sejati, tetapi sekaligus Allah yang sejati. Maka ada 2 kata, saya khotbah ini kepanjangan nanti. Yang pertama inkarnasi. In sama carnation. Incarnation. Ya, in itu di dalam, carnation itu ingat susu, di dalam susu ngawur ya. Saudara-saudara, in itu di dalam karnal. Itu bahasa Latin, karnal itu daging. Bahasa Yunaninya shark. Jadi inkarnasi itu adalah dia menjadi daging, menjadi manusia. Yang setuju katakan amin. Allah yang menjadi manusia. Artinya apa? Bukan berarti Allah berubah jadi manusia, kemudian Allahnya hilang, tidak. Tetapi kealahannya menambahkan kemanusiaan atau kedagingan, ke tubuh itu. Yang ngerti katakan amin ya. Hati-hati, kedagingan bukan dosa konsepnya Paulus, bukan loh, hati-hati ya. Tapi dia menjadi daging. Yang kedua kenosis, sama konsepnya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Ketika Yesus sebagai manusia, dia mengakui, lihat ayat di atasnya, aku sedih, mau mati rasanya. Yesus yang ngomong. Yesus mengakui kelemahannya, ketakutannya, karena akan menanggung cawan murka Allah. Sampai dia harus berteriak, Eli, Eli lama. Keterpisahan kita dengan Allah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Wow. Saudara, itu gak main-main. Tidak ada pergumulan lebih berat dari apa yang digumulkan oleh Yesus. Pergumulan kita tanpa mengecilkan pergumulan saudara. Bukan berarti saya bermaksud gak care dengan pergumulan saudara. Saya tahu saudara bergumul. Tapi gak ada pencobaan, pergumulan yang dialami Yesus, yang kita alami persis gitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia menanggung dosa seisi dunia ini. Yang ngerti katakan amin. Kita bukan gitu loh. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kata ambillah dalam bahasa Yunaninya, parenenke, bentuknya aorist aktif imperatif. Tetapi ini menunjukkan bukan berarti Yesus memerintahkan Bapa, no. Tapi dalam konteksnya sebuah permohonan. Yesus jujur, dia memohon kalau boleh ini lalu. Saudara-saudara, saya nggak ingin perpanjang khotbah saya. Next. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang permohonan kita itu begitu naif. Maksud saya kekanak-kanaan. Saudara, kita ini kan taunya pengen nyaman, pengen selesai, kalau sakit pengen sembuh gitu. Kemudian kita akan ngomong kamu salah kalau doa gitu. Tapi kenyataannya saudara dan saya diciptakan hanya debu. Kita kan diciptakan Tuhan dari apa Bapak Ibu? Debu dan tanah. Ada yang di sini diciptakan Tuhan dari cor-coran, angkat tangan. Gak heran sih doa kita kadang-kadang naif, kekanak-kanaan. Saya gak ngomong doa Yesus kekanak-kanaan. Tetapi kita memang salah dalam melihatnya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Doa yang dinaikkan dalam keberserahan kepada Bapa. Next, saya gak akan bahas panjang lebar. Bahasa Yunaninya itu bagus sekali. Karena itu permainan kata. Yesus menutup doanya dengan keberserahan kepada Bapanya. Ya Aba ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku, saya skip sedikit. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sekalipun sebenarnya dia berat atas nyawanya. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes pasal 10 ayat 18. Yesus berkata, gak ada satupun orang yang bisa mengambil nyawanya daripadaku, kecuali aku memberikannya. Karena Yesus sekali lagi, sekalipun dia manusia yang sejati, dia juga adalah Allah yang sejati. Nangkep ya? Dia bisa saja, berhak saja untuk berkata tidak untuk itu. Tetapi sebagai putra Allah, sebagai Sang Mesias, juru selamat yang diutus oleh Tuhan, Allah, Bapa, dia hadir dan untuk menyelamatkan. Terima kasih untuk belnya, saya sudah tahu waktu saya habis. Sorry ya Bapak Ibu.
Tapi saya akhiri aja khotbah saya ya. Sebentar saja ya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita akan memaksa. Masih ingat ilustrasi saya? Ada anak kecil yang kalau disuruh doa itu mesti ditulis. Lupa, makanya saya mau cerita. Nggak mau, pulang aja kita ya saudara. Saudara, ada keluarga yang kalau doa itu anaknya suruh nulis. Sama, anaknya pengen sepeda warna biru. Saya heran kenapa ini sepeda warna biru ini. Saudara, dia nulis, papanya ngomong, kalau kamu pengen sepeda, tulis. Tuhan Yesus, Lukas saya aja. Lukas pengen sepeda, kasih ya Tuhan. Di buku hariannya itu saudara. Seminggu nggak ada, 2 minggu nggak ada. Dia mikir, wah jangan-jangan Tuhan itu tahu kalau aku nakal. Lalu dia baik seminggu itu. Lalu dia tulis, Tuhan Yesus yang baik. Aku seminggu ini gak nakal loh. Bantu-bantu mama, jaga adik. Juga gak pernah ngerebut mainannya adik. Aku sekolah minggu ya. Guru-guru seneng semua. Aku katanya berubah. Tuhan Yesus kasih sepeda. Tunggu seminggu, 2 minggu dia terus baik. Gak ada sepeda. Nah saudara, dia tulis lagi. Tuhan Yesus aku baik kok belum ada sepeda. Tolong dong sepeda. Tuhan Yesus kan baik. Tetap seminggu kemudian 2 minggu gak ada. Nah itu ada mepet dengan Natal. Saudara, sehingga ada pohon Natal di Amerika itu, kalau ada pohon Natal di bawahnya itu ada manekin atau boneka kecil-kecil itu. Ada gembala-gembala, ada orang Majus, kemudian ada kandang, ada Maria, ada suaminya Maria siapa? Yusuf. Kemudian ada bayi Yesus. Malam-malam sebelum tidur dia pergi ke bawah pohon Natal, dia ambil patung Maria, dia bungkus kain hitam, kemudian dia buka laci, dia taruh di dalamnya, kemudian dia ambil ballpoint dan kemudian dia nulis, Tuhan Yesus yang baik, mamamu ada di tanganku. Dalam waktu 2 kali 24 jam, jika sepeda nggak ada nih, saya tunggu, aku nggak bertanggung jawab untuk mamamu ini. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak di antara kita yang sukanya memaksakan kehendak kita. Next. Doa itu adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Sang Bapa. Yang setuju katakan. Seringkali kita memaksakan kehendak kita. Padahal doa adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Dan saya yakin kehendak Bapa itu adalah yang terbaik, terindah, dan agung karena menggenapi seluruh rencananya. Sehingga saudara-saudara yang dikasih kita memaksakan kemauan kita. Kita nggak pernah berkata seperti Yesus berkata, bukan kehendakku melainkan, next, terakhir Bapak Ibu, kalimat saya saja. Meletakkan kehendak kita dan mengikuti kehendak Bapa memang tidak selalu tanpa pergumulan. Tetapi itu selalu lebih baik, lebih indah, dan lebih agung. Karena saudara dan saya mengenapi rencana Bapa yang jauh lebih besar. Istri saya bisa saja itu tetap tumor, cancer. Bisa saja. Di hari Selasa waktu kami itu sampai, saya sama istri saya berdua kita nyanyi lagu. Saudara, kemudian kita nyanyi bersama. Saya ngomong sama istri saya, sayang. Saya manggil dia sayang, bukan Saiton ya saudara. Sayang. Kita doa bareng, mau ke dokter. Kamu minta apa? Istri saya sambil nangis. Aku gak minta apa-apa. Wis terlalu banyak Tuhan buat baik untuk aku. Aku gak minta kesembuhan, aku gak minta mujizat lagi. Tapi aku mau berserah sama Tuhan. Dan lagu kami bukan mujizatmu terjadi, bukan. Aku berserah. Aku berserah. Dan Tuhan berkarya sesuai dengan kehendak dan kemauannya. Saudara, jangan berhenti berdoa. Ini adalah perjalanan spiritual kita. Doa bukan sekedar kewajiban, salah. Tapi doa itu relasi kita dengan Bapa. Doa itu meyakini dia tetap Tuhan di tahtanya yang berkuasa dan berotoritas berdaulat. Doa yang sama adalah doa yang jujur di hadapan Tuhan. Bisa salah, tetapi dia mengerti apa kemauan, kerinduan, dan hati kita. Yang terakhir, doa yang benar. Kita menyelaraskan kemauan kita dengan kemauan Bapa di surga. Tuhan memberkati. Yuk kita bagi bersama-sama. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita nyanyikan pujiannya aja ya. Aku berserah.
Dan kita berdoa kepada Tuhan. Nanti saya undang langsung Pak Ishak mungkin ya, berdoa untuk kita semua. Nggak apa ya. Yuk kita datang kepada Tuhan. Aku berserah, bisa ya? Bapak sih. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan bersama, aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Sang Juru Selamat. Ya Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saya tidak tahu apa yang saudara doakan hari-hari ini, tetapi mari kita doa bukan sekedar pemohonan saja, tetapi bangun relasi dengan Bapa. Karena relasi itu dibayar oleh Injil Kristus. Dia disalibkan dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, meyakini kemahakuasaannya, tetapi juga berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan kita berdoa. Kita akan nyanyikan pujian ini. Angkat tangan kananmu yang berserah kepada Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Katakan, aku berserah, aku berserah. Engkau, kami membawa seruan kami kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau yang Maha Kuasa. Karena bukti kemahakuasaan-Mu adalah keselamatan jiwa kami. Kami bersyukur untuk itu. Kami bersyukur untuk itu. Kami membawa doa setiap anak-anak-Mu malam ini Tuhan. Secara pribadi doa-doa mereka ke dalam tangan Tuhan. Seraya kami berkata, bukan apa yang aku kehendaki, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Berkati semua yang hadir, gak satupun yang Tuhan lewatkan. Bahwa kami makin dewasa, makin bertumbuh. Kami terus tumbuh dalam berdoa, karena sesungguhnya doa itu relasi kami dengan Engkau. Topang tolong oleh anugerah-Mu, kami makin dalam memahami doa dengan Engkau, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan setiap kami. Dan setiap kami malam ini diberkati oleh Tuhan. Dan segala kemuliaan hormat kami kembalikan kepada Engkau di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan.